Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim halifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi ini di kesempatan yang sangat mulia seperti ini, di hari yang penuh barakah, hari Jumat seperti ini, Allah masih berkenan memberikan karunia kepada kita semua, karunia sehat, karunia iman, karunia memahami Islam dengan sempurna. Yang bukti dari semua itu, kita pagi ini masih bisa bersilaturahim walaupun masih dalam suasana pandemi seperti ini yang harusnya kita bisa offline. Kita harus dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula semua dosa-dosa kita juga diampuni. Tema kita pagi hari ini adalah 4 nilai kebaikan dalam Islam. Sebenarnya tema ini berangkat dari kata-kata seorang sahabat besar. Sahabat besar ini sekaligus mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kita tahu Ibu, Sayyidina Utsman ini kecintaan Nabi, mantu yang bahkan mendapatkan 2 putri Nabi, ya 2 putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Luar biasa, begitu cintanya Nabi, dan sahabat yang satu ini juga sahabat yang mengorbankan seluruh kekayaannya untuk agama ini, untuk mendukung dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ada sebuah kata-kata yang sangat indah dan saya pegang betul nasihat beliau ini kepada kita semua. Beliau mengatakan, "Ra'aitul khaira ya fi arba'ati aujuh." Saya melihat nilai-nilai kebaikan itu ada 4 hal. Ya, nilai-nilai kebaikan itu ada 4 hal. Jadi al-khair ya, tentu ini kebaikan ya, ukuran Sayyidina Utsman, kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Karena boleh jadi itu baik bagi kita, belum tentu baik buat orang lain. Ya, baik menurut ukuran orang lain, tapi belum tentu juga baik buat ukuran kita. Tapi kalau sudah ukurannya Allah, insya Allah kebaikan itu akan abadi, terus-menerus akan ada dalam kehidupan kita, sampai mungkin tidak hanya baik di dunia, bahkan juga nanti kita akan baik di akhirat nanti, ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 nilai kebaikan itu yang diangkat oleh Sayyidina Umar? Tentu kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tahabbubu ilallahi bin nawafili. Ya, at-tahabbubu ilallahi bin nawafili. Mesra dengan Allah,
ya, senang dengan Allah, akrab dengan Allah, yaitu dengan cara dia menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Ibu, kalau kita ingin dapatkan kebaikan yang sebenarnya, kata Sayyidina Utsman itu, kita harus bisa mesra dengan Allah, bisa meraih cintanya Allah dengan cara apa? Dengan cara merespon, melaksanakan an-nawafil. Nawafil dari jamak daripada nafilah. Nafil itu sunnah. Ya, kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang wajib, tidak perlu kita diskusikan lagi ya. Karena wajib itu kewajiban. Ya, memang kewajiban itu sesuatu yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak melaksanakannya ada ancaman bagi kita. Ya, kayak salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Ini adalah kewajiban-kewajiban tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Karena ini bahkan merupakan rukun Islam bagi kita. 4 rukun Islam yang kemudian semua kita harus terlibat. Seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan ini. Tapi yang menarik ini di saat kemudian kita tidak cukup dengan yang wajib. Tapi diimbangi pula dengan yang sunnah-sunnah. Naam, dia sudah melaksanakan salat wajib. Tapi diimbangi dengan sunnah-sunnah yang lain. Sunnah rawatib. Baik ba'diyahnya atau qabliyahnya, qabliyah dan ba'diyahnya. Sunnah salat duhanya, sunnah salat tahajudnya, ya, dan sunnah-sunnah yang lain. Ya. Naam, kita berpuasa di bulan Ramadan wajib. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan kebaikan hakiki yang instan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak cukup hanya puasa Ramadan, tapi juga diimbangi dengan puasa-puasa sunnah, yaitu puasa kalau bisa puasa Daud, ya. Kalau nggak bisa ya puasa Senin Kemis. Nggak bisa juga ya puasa sebulan 3 hari berturut-turut setiap tanggal 13, 14, dan 15. Nggak bisa juga ya tidak apa-apa. Dalam 1 bulan 1 hari saja, itu ada hadisnya juga. Ya, jangan sampai kemudian kita hari-hari lewat begitu saja, kemudian kita tidak puasa sama sekali. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata-kata ini, khair yang seperti ini, kebaikan yang seperti ini, yang diabadikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini ada hujahnya. Ya, saya jadi teringat apa hujahnya itu? Saya jadi teringat dengan hadis qudsi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang diangkat dalam sahihnya itu, 2 sahihnya itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada satu pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sesuatu yang diwajibkan. Memang yang wajib ini, Bu, menjadi kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada di antara kita ibu-ibu salatnya sudah sempurna, ya, mudah-mudahan hajinya juga haji yang mabrur, infak sedekahnya dan zakatnya sesuai dengan nisab dan aturan zakat yang ada dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang wajib. Allah bangga kepada kita, sangat bangga. Termasuk juga mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya, melaksanakan ibadah haji dan puasa bulan Ramadan sempurna, ya sudah. Tapi Allah sangat indah sekali. Kata Nabi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dan selalu hambaku mendekatkan diri kepadaku. Ya, halo. Selalu hambaku mendekatkan diri kepadaku. Ini ada yang ganggu masuk ke suara saya. Tolong di mute ya, mute-nya di unmute ya. Dan selalu ada dari hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Masya Allah. Coba lihat. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan selalu hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah.
sampai aku mencintai orang itu. Masya Allah. Jadi kalau orang sudah nikmat dengan yang sunnah-sunnah, tidak cukup dengan yang wajib. Yang wajib sudah jelas ya, tidak bisa tawar-tawar lagi. Tapi ditambah lagi dengan yang sunnah. Sunnah rawatibnya, ya sunnah ba'diyah, sunnah qabliyah, sunnah duha dalam sholatnya, sunnah tahajud dalam sholatnya, kemudian puasa sunnahnya, baca Qur'annya, zikir, sunnah-sunnah semua itu. Menghidupkan sunnah Nabi, termasuk juga sunnah-sunnah dalam muamalah kita, dalam kerja-kerja kita, dalam tampilan kita, performa kita, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta uhibbah, sampai aku pasti mencintai orang itu. Masya Allah. Inilah khair ibu, kebaikan yang sebenarnya. Apa bentuk kebaikannya itu? Allahu Akbar. Saya pegang betul hadis ini ibu ya. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai orang ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya. Kemana dia mendengar? Itu mendengar dengan telinganya Allah. Artinya, telinga kita ini ibu akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah kita mendengarkan omongan-omongan yang kotor, gosip, riba, fitnah. Ada filter. Kenapa? Karena kita terbiasa menghidupkan sunnah Nabi. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatannya. Aku menjadi pandangan matanya. Aku menjadi matanya. Kemana dia melihat? Melihat dengan kontrol mataku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya seakan-akan Allah ingin mengatakan pandangan kita ini juga akan dikawal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku juga menjadi tangannya. Kemana dia meraba, kemana dia menulis, kemana dia bergerak, itu meraba, menulis, bergerak dengan tanganku. Artinya tangan kita ini tidak gampang memukul orang. Ya, menandatangani sesuatu tidak perlu kita tanda tangani. Takut, tangan kita dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena kita terbiasa menghidupkan sunnah Nabi. Itulah khair, itulah kebaikan. Wa rijlahul lati yamshi biha. Aku juga menjadi kakinya. Di mana dia berjalan dengannya. Artinya kemana kita berjalan, melangkah, insya Allah langkah-langkah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, monggo hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau diri kita ini ingin dikawal oleh Allah. Dan itulah kebaikan yang sebenarnya. Subhanallah. Tidak hanya itu kata Nabi. Menyampaikan firman Allah. Wa in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau orang terbiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ini, sunnah dalam peribadatannya, sunnah dalam muamalahnya, sunnah dalam tampilan fisiknya, sunnah dalam tutur katanya. Pokoknya terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Apa kata Allah? Kalau dia memohon kepadaku, meminta, berdoa kepadaku, semua yang dia minta, pasti aku akan mengabulkan. Masya Allah. Pasti aku benar-benar memberinya. Kira-kira begitu. Wala idista'adzani, kalau dia berlindung kepadaku, lau'izanna, pasti aku akan melindungi apa yang dia takuti oleh orang itu. Ibu, kita ini kan dalam kondisi pandemi ya sekarang ini. Ya, semua ada rasa cemas lah, manusiawi, cemas, takut. Yang penting takut jangan berlebihan ya. Karena kalau urusan mati sih urusan Allah Subhanahu wa taala, tanpa corona pun juga kita akan mati ya. Nah, ayolah kita sibukkan dengan sunnah Nabi. Imbangi dengan doa-doa kita, sebab nanti semua doa kita akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doa-doa yang positif, ya, doa-doa yang baik, atau doa-doa kita terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Minta kepada Allah supaya dihindarkan, itu semua akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kata Sayyidina Utsman, at-tahabbubu ilallah bin nawafil. Ayo raih cintanya Allah dengan cara menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesra ibu ya, akrab dengan sunnah Nabi ini. Silakan dievaluasi ya, bagaimana tampilan kita, keseharian kita ini. Apakah sunnah Nabi sudah tegak dalam kehidupan rumah tangga kita?